Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Amin. Saya suka dengan kalimat pertama di ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah. Dalam surat-surat kuno memang polanya itu bisa ditebak. Setelah memberitahu penulisnya, memberitahu penerimanya, lalu memberikan salam pembukaan. Setelah itu semua surat kuno akan masuk pada ucapan syukur. Kalau mereka bukan Kristen, mereka bersyukur kepada dewa-dewa yang mereka percayai. Dan ucapan syukurnya macam-macam. Di dalam bagian ini, Petrus memberikan ucapan syukur. Dan kalau kita membaca semua ucapan syukur di dalam surat kiriman, di dalam perjanjian baru, kita akan menemukan alasan ucapan syukur selalu berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Nah, kita biasanya kalau mengucap syukur, biasanya sama. Tidak percaya? Coba ya, random kita tes ya. Saudara pada waktu pagi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih gitu. Mengapa coba? Ada yang mau jujur enggak ngasih tahu saya? Pasti satu diberi nafas gitu kan. Diberi nafas, oke, diberi nafas. Terus apa lagi? Ya diberi hari yang baru ya, diberi nafas, memulai hari yang baru gitu kan. Pokoknya diberi nafas saja bersyukur ya. Padahal waktu berdoa belum sikat gigi tuh. Tapi walaupun bau atau tidak bau, yang penting bisa bernafas, bersyukur dulu. Terus bisa hidup hari ini bersyukur. Apalagi yang saudara syukuri? Kesehatan, kita bersyukur untuk kesehatan. Apalagi? Keluarga gitu. Nah oke ya, tiap hari begitu terus enggak sih? Enggak bosan? Enggak. Memang menyukai kebosanan. Jadi tiap hari bersyukurnya cuma itu aja. Nafas, hidup, kesehatan, keluarga gitu kan. Kurang kreatif. Coba saya tanya ya. Supaya kita renungkan ini. Maaf ya, pertanyaan ini menusuk hati kita. Apakah alasan kita bersyukur tadi bisa diucapkan oleh orang-orang non-Kristen? Halo? Bisa. Berarti ucapan syukur Bapak Ibu Saudara itu bukan ucapan syukur Kristiani dong. Apa kaitannya dengan Injil Yesus Kristus? Kalau mengucap syukurnya cuma begitu dan orang lain di luar kekristenan juga bisa melakukan hal yang sama, pertanyaan saya, di mana peranan imanmu kepada Yesus Kristus? Ternyata cara berpikir kita kelihatannya duniawi sekali. Dan pertanyaan yang kedua nih, menyakitkan lagi ya, karena itu hobi saya menusuk-nusuk perasaan orang dan meremukkan cara berpikir orang gitu. Katanya beberapa gereja itu ngomong kepada saya gitu, kita ini bitter sweet kalau ngundang Pak YTH katanya gitu. Kenapa? Suka khotbahnya, tapi tidak suka nusuk-nusuk hati. Menghancurkan cara berpikir. Coba ya, izinkan saya melakukan itu supaya saudara benar-benar paham. Saudara tadi bersyukur untuk macam-macam ya. Untuk nafas, untuk hidup, untuk kesehatan, untuk keluarga. Pertanyaan saya, seandainya saudara sakit dan tambah parah, saudara masih punya alasan untuk bersyukur? Bagaimana kalau anggota keluargamu dipanggil Tuhan? Bagaimana kalau keluargamu berantakan? Bagaimana kalau engkau melihat anakmu cerai? Bagaimana kalau engkau melihat cucumu kecanduan sesuatu dan tidak ada harapan? Apakah saudara masih bisa menyanyikan lagu tadi? Harusnya kalau saudara ucapan syukurnya cuma tadi aja. Saudara gak punya alasan untuk bersyukur sih. Nah hari ini saya ingin saudara selalu punya alasan untuk bersyukur. Dan alasan itu adalah alasan yang Kristiani. Di setiap surat selalu ada ucapan syukur.
Dan ucapan syukur ini sesuai dengan keadaan penerima surat. Itu namanya kreatif. Dan kita lihat ya, mengapa mengucap syukurnya seperti tadi? Karena ada kaitannya dengan penerima surat. Yaitu penerima surat yang berada di perantauan di Asia Kecil ini, mereka sedang menghadapi penderitaan. Misalnya, saya baca satu ayat sesudah ayat kita tadi, dikatakan demikian, bergembiralah akan hal itu. Akan hal itu apa? Ya nanti yang kita akan bahas ini. Berbahagialah akan hal itu yang akan kita bahas, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dan nanti kalau kita baca pasal yang kedua, kita akan tahu bentuk penderitaannya apa. Mereka diperlakukan dengan tidak adil, mereka menderita karena kebenaran. Bukan menderita karena kesalahan ya. Bukan menanggung hukuman atas kesalahannya, tapi karena berbuat benar justru hancur. Makanya kita sering mendengar orang berkata jujur hancur. Dan itu yang dialami mereka. Berbuat kebenaran tapi justru mengalami penderitaan. Gampang atau tidak gampang? Susah banget pasti. Nah, di tengah situasi seperti itu, sejak awal Petrus mengajak mereka untuk memuji Allah. Sekarang kita bertanya, alasannya apa kita memuji Allah? Macam-macam sih alasannya. Coba saya kasih peta dulu. Apa yang mau kita pelajari hari ini ya. Karena ayat 3-5 ini cukup rumit dari sisi bahasa Indonesia terjemahannya. Jadi saya ingin kita memahami begini dulu petanya. Siap ya? Ngomong peta gitu. Saya nggak bawa ransel ya, jadi nggak bisa keluar ya kata peta. Oke, jadi yang akan saya bahas pertama kali adalah ini. Saya akan menerangkan pokok pikirannya apa? Pikiran utamanya dulu apa di bagian ini? Lalu setelah saya menjelaskan pikiran utamanya, saya akan menjelaskan alasan bagi pikiran utama tadi. Setelah alasan, saya menerangkan tujuan dari pikiran utama tadi. Dan yang terakhir saya akan tutup dengan bagaimana caranya. Jadi mari kita pikirkan lagi ya supaya kita dapat gambarannya. Saya pertama akan menjelaskan apa? Pokok pikirannya dulu. Nah setelah saya menjelaskan pokok pikirannya, lalu saya menjelaskan dua hal, yaitu alasan dan tujuan. Dan saya tutup dengan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan semua tadi. Mari sekarang kita lihat, kalau kita membaca dari sisi teks Yunani, maka kita tahu bahwa pokok pikirannya terletak pada kalimat ini. Yang telah melahirkan kita kembali. Itu pokok pikirannya. Petrus mengatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Yang telah melahirkan kita kembali. Dan melahirkan kita kembali ini melalui apa? Di ayat-ayat selanjutnya, ayat 27 dikatakan, ayat yang ke-23 dikatakan, dilahirkan kembali melalui firman Allah. Ketika mendengarkan Injil, Allah memakai Injil itu, Roh Kudus melahirbarukan kita, sehingga kita bisa percaya kepada Injil. Saya mau tegaskan ini supaya kita bisa memahami kasih karunia Tuhan. Kata yang dipakai di sini adalah yang telah melahirkan kita kembali. Dan dijelaskan di ayat 23 melalui apa? Injil, firman Allah. Sekarang saya tanya ya. Pada waktu saudara mendengarkan Injil dan akhirnya bisa percaya, dilahirkan kembali, siapa yang paling banyak berperan? Kita atau Allah? Kita atau Allah? Nah ini kalau ibu-ibu ya jawabnya paling cepat saudara. Pada waktu kita melahirkan anak gitu. Kok kita ya, kalian, saya tidak ikut. Pada waktu ibu-ibu di sini melahirkan anak begitu kan. Anaknya berkontribusi apa? Halo, pernah melahirkan gak sih? Saya paham sih, soalnya pada waktu melahirkan itu kan kesakitan, gak sempat mikir. Semua itu yang mengerjakan ibunya, benar nggak sih?
Saya menemani istri saya 2 kali melahirkan anak saya gitu kan. Wah, saya itu langsung dipegang, dicakar apa segala macam gitu kan. Saya nggak bisa marah. Karena dia kan korban dari saya kan. Jadi saya biarkan aja. Itu kalau ceritanya bukan pada waktu melahirkan bisa beda lagi loh ceritanya ya kan. Itu KDRT loh, bener gak sih? Itu KDRT. Tapi pada waktu melahirkan itu bukan KDRT. Itu berbagi peran namanya. Nah saya menyaksikan sendiri. Nanti dokternya ngomong gini, ada kontraksi ya, ada 1, 2, push gitu kan ya. Push gitu. Terus 1, 2, 3, push gitu. Terus lagi, push gitu. Terakhir ayo ya lagi, push. Keluarnya meong. Karena terlalu banyak push, meong. Sekarang saya tanya ibu-ibu waktu melahirkan yang banyak berperan ibu-ibu atau anaknya? Anaknya nggak tahu apa-apa, bener ya? Itulah kata yang dipakai di sini sih. Kita ini pasif. Kelihatannya yang mendengar kita. Kelihatannya yang memahami kita. Kelihatannya yang menerima kita. Tapi kita bisa melakukan semua itu karena Allah sudah melahirbarukan kita lebih dulu. Tanpa Allah mengubah natur kita, tidak mungkin kita bisa percaya. Tidak mungkin kita bisa mempercayakan diri kepada Kristus. Tidak mungkin kita bisa percaya kepada Injil dan mempercayakan diri kepada Kristus kalau sebelumnya Allah tidak melahirbarukan kita. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah tahu pokok pikiran ini, pertanyaannya adalah mengapa Allah melakukan itu? Alasannya apa? Dan kita akan lihat alasannya dijelaskan di sini saudara, yaitu karena rahmat-Nya yang besar. Kelahiran baru ini terjadi karena rahmat-Nya yang besar. Bahasa Indonesia menerjemahkannya karena. Semua versi bahasa Inggris menerjemahkannya tepat. According. Mayoritas bahasa Inggris according. Dan saya sudah cek teks Yunaninya memang benar. Arti yang dipakai adalah menurut rahmat-Nya yang besar. Dan ini menarik sekali saudara. Menurut rahmat-Nya. Coba kita bandingkan dulu dengan satu ayat di tempat lain. Lalu saya terangkan apa maksudnya. Titus 3 ayat 5 dikatakan demikian. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmat-Nya, kata yang sama muncul di situ, eleos. Oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan. Ada unsur kelahiran. Ada unsur pembaruan. Konteksnya sama dengan di Petrus tadi, saudara. Yaitu ada rahmat Allah dan ada kelahiran yang baru. Ada sesuatu yang baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Dan mengapa Allah melakukan ini? Bukan karena kita baik. Bukan karena saya dilihat Allah, oh YTH ini nanti punya banyak talenta yang aku bisa pakai. Lalu saya diselamatkan. No, bukan. Justru saya diselamatkan dulu, setelah itu dilengkapi di dalam pelayanan. Jadi saudara jangan menganggap saudara punya kebaikan, lalu Allah tertarik dengan saudara, setelah itu Allah menyelamatkan saudara. Keliru. Justru yang terjadi sebaliknya. Allah menyelamatkan kita semua terlebih dahulu, lalu Allah memperbaiki hidup kita. Mempercayakan talenta-talenta kepada kita. Karena rahmat. Kalau saudara mencari kata eleos, kata rahmat di perjanjian baru, saudara akan menemukan kata ini dikaitkan dengan belas kasihan. Orang yang seharusnya dihukum, tidak jadi dihukum. Misalnya apa? Yakobus pasal yang kedua itu. Belas kasihan kepada orang yang seharusnya dihukum, tidak dihukum. Atau kata rahmat dikaitkan dengan orang yang menderita, yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya harapan, tapi mendapatkan rahmat Allah. Dan kita semua ini diselamatkan bukan karena kita baik sih. Tidak ada di antara kita yang terlalu baik. Ngomong sama kanan kirinya, we are not good enough. Biasanya kan kita menganggap better kan ya, lebih baik. Tapi Alkitab mengajarkan we are not good enough, saudara. Dan selamanya we are not good enough. Tapi karena Kristuslah, karena rahmat-Nya, maka kita bisa dilahirkan kembali. Alasan yang berikutnya, mengapa Allah melahirkan kita kembali? Selain karena rahmat-Nya, juga karena
kebangkitan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi sorotan utama kita. Karena kita sedang merayakan Paskah, kebangkitan Yesus. Dikatakan di ayat yang ketiga, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kalau dalam bahasa Yunani bukan oleh tetapi melalui. Melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Banyak orang berpikir bahwa Allah memberikan rahmat, tapi tidak dikaitkan sama Kristus Yesus. Dan itu salah besar. Karena kalau kita bicara tentang rahmat Allah, maka rahmat itu diberikan melalui Yesus Kristus. Yaitu melalui kebangkitan Yesus. Itulah sebabnya tadi di awal saya tanya, apa alasan saudara bersyukur? Dan kalau saudara alasan bersyukurnya tidak ada kaitan dengan Kristus, tidak ada kaitan dengan kematian dan kebangkitan Kristus, maka alasan bersyukurmu salah. Alasan bersyukurmu duniawi. Orang-orang dunia juga akan bersyukur yang sama. Tapi kita punya Kristus. Sehingga alasan kita bersyukur itu berbeda. Dan Alkitab dengan konsisten mengajarkan di dalam kebangkitan Kristus ada ciptaan yang baru. Di sini ada kelahiran baru. Di 2 Korintus 5, hafal enggak ayatnya? Kita semua ini sebab barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, lihatlah yang baru sudah datang. Di Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 juga sama. Ada kebaruan dikatakan sebab kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini buatan Allah loh. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Kristus itu memberikan kebangkitannya, memberikan jaminan bahwa ada pembaruan. Bukan cuma pembaruan bagi kita secara personal, tapi juga pembaruan bagi seluruh ciptaan. Karena Kristus adalah kepala ciptaan. Injil yang kita percayai itu bukan cuma Injil yang mengubahkan orang per orang, tapi Injil yang mengubahkan ciptaan. Sehingga kita bisa menantikan langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru bukan dimusnahkan, tetapi dipulihkan. Dan apa jaminan langit dan bumi yang baru itu? Jaminannya adalah kebangkitan Yesus. Melalui kebangkitan Yesus ada pembaruan. Melalui kebangkitan Yesus ada pemulihan. Melalui kebangkitan Yesus ada harapan. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai kita berpikir kebangkitan Yesus itu cuma sebuah berita, cuma sebuah fakta. Bukan, tapi ini sebuah kuasa yang mengubahkan kita dan mengubahkan seluruh ciptaan. Kita sudah belajar pokok pikirannya, yaitu Allah telah melahirbarukan kita. Dan kita sudah melihat alasan-alasannya, yaitu karena rahmatnya, menurut rahmatnya, dan karena apa? Kebangkitan Yesus Kristus, melalui kebangkitan Yesus. Sekarang kita masuk apa? Tujuan. Mengapa Allah melahirbarukan kita? Kira-kira apa ya tujuannya? Saudara yakin sudah dilahirbarukan dong? Amin. Yang sudah dilahirbarukan ngomong amin. Nah sekarang saya tanya, tujuannya apa Allah melahirbarukan kita? Tujuannya apa? Allah membuat kita percaya kepada Injil dan menolong kita mempercayakan diri kepada Kristus. Tujuannya apa? Supaya kita semua kaya langsung aja nyaut, saudara. Kalau kaya raya gitu kan ya, sukses luar biasa. Semuanya gitu. Ternyata bukan, saudara, bukan. Mari kita lihat ya, Tuhan menyediakan yang lebih baik sih. Kalau gereja-gereja cuma menawarkan kekayaan, kemakmuran, kesehatan, kesuksesan, terkenal dan sebagainya. Saya kok merasa kurang bersuka cita ya jadi orang Kristen. Kenapa? Karena semua itu bisa disediakan oleh dunia kok. Benar gak sih? Dunia bisa menyediakan itu. Lalu untuk apa kita percaya Kristus kan? Di mana posisi Kristus di dalam hidup kita? Kristus menyediakan way better. Way better. Jauh lebih baik apa yang disediakan Kristus. Saya sudah enggak tahan lagi saudara untuk memberitahu. Yaitu living hope. Living hope. Pengharapan yang hidup. Terjemahan bahasa Indonesia kurang seberapa tepat ya. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begini. Kepada suatu hidup yang
penuh pengharapan. Berarti yang dipentingkan hidup atau pengharapan? Hidup. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi pengharapannya menerangkan hidup. Tapi kalau kita lihat dalam teks Yunani dan semua versi bahasa Inggris, berbeda sekali. Bukan hidup yang penuh pengharapan, tapi pengharapan yang hidup. Yang disorot utama itu pengharapan, lalu diberi keterangan. Pengharapan seperti apa yang kita miliki? What kind of hope that we have in Christ? Jawabannya adalah living hope. Kita ini punya hidup enggak? Punya, tapi seringkali tanpa harapan. Kita seringkali punya harapan, tapi Senin Kamis, bener enggak sih? Senin bersuka cita karena hari sebelumnya dengarkan khotbah di gereja gitu kan. Tapi itu hanya bertahan berapa hari saja. Kamis sudah mulai kayak, Tuhan aku enggak mau melanjutkan kehidupan gitu kan. Tuhan aku kenapa sih hidup lagi. Bangun pagi itu tadi kan bersyukur toh. Bangun pagi bersyukur masih bisa hidup. Tapi jujur ya, ada beberapa orang yang bangun pagi hidup malah protes sama Tuhan. Kok hidup lagi sih Tuhan? Jadi ada yang punya hidup tapi tanpa harapan. Ada yang punya harapan tapi tidak hidup. Senin, Kamis gitu. Dan Tuhan memberikan kepada kita pengharapan. Dan pengharapan itu pengharapan yang apa? Hidup. Artinya nggak pernah mati sih pengharapannya. Kita ini harus bedakan expectation dengan hope ya. Kalau expectation itu dari kita. Jadi kita expect something. Belum tentu ini terjadi. Tidak semua expectation akan terjadi. Tapi kalau kita bicara tentang hope, itu dari atas ke bawah. Allah memberikan pengharapan kepada kita. Dan kalau ini bisa dijamin sih. Saudara suka expectation atau suka hope? Pertanyaannya konyol banget, ya suka hope lah. Tapi jujur ya dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih suka expectation loh daripada hope. Mengapa? Karena seringkali hope yang Tuhan berikan tidak kita sukai sih. Kita tuh seringkali mengatakan bukan ini yang aku mau Tuhan. Aku mau yang ini. Pernah enggak saudara diberi sesuatu yang lebih baik tapi saudara enggak mau? Karena saudara tidak sadar bahwa itu lebih baik. Saudara tetap maunya yang ini gitu. Anak kecil kan sering gitu sih. Maunya permen terus. Padahal ada gula, ada macam-macam di situ yang tidak terlalu sehat. Bener enggak? Dikasih sayur-sayuran, enggak mau. Bener enggak sih? Padahal kalau dikasih sayur-sayuran apalagi yang pahit dikunyah gitu. Wah itu rasanya bagus untuk kesehatan kan gitu. Tapi anak kecil mana suka. Anak saya aja saya paksa. Ayo makan pare gitu. Pahit pak. Hidupmu bisa jadi lebih pahit dari pare. Belajar makan yang pahit-pahit. Supaya nanti kalau hidupmu pahit kamu tidak kaget gitu kan. Akhirnya karena dipaksa diberi janji makan es krim. Wah cepet-cepet gak dikunyah. Masukin semua minum air. Saya lihat anak saya berdua di food court. Nah istri saya lagi cari makanan yang lain. Begitu istri saya balik kaget. Parenya sudah habis kan. Lalu istri saya bilang, waduh anak-anak mama pinter sekali. Bentar ya mama belikan pare lagi. Kita seringkali seperti anak kecil sih. Tuhan kasih yang lebih baik, tapi kita maunya yang kurang baik. Tuhan kasih kita hope. Kita maunya expectation. Padahal kita tahu ya, expectation seringkali itu tidak sesuai dengan kenyataan. Benar ya? Harapan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Katakan sama-sama, harapan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, tetapi pengharapan selalu melampaui kenyataan. Tetapi pengharapan selalu melampaui kenyataan. Saudara mau yang melampaui kenyataan atau yang tidak sesuai kenyataan? Ya kan? Tapi sekali lagi ya, we like expectation more daripada hope yang Tuhan sediakan. Padahal Tuhan menyediakan living hope. Berarti kita bisa mengatakan begini, kebangkitan Kristus bukan hanya simbol, tetapi sekaligus jaminan pengharapan. Kebangkitan Yesus bukan cuma simbol, tetapi sekaligus jaminan pengharapan. Setiap kali Paskah selalu ada telur.
Dan telur ini digambarkan sebagai apa? Mengapa kalau Paskah pakai telur coba? Hidup baru, exactly karena ada simbolnya kan ya. Jadi pakai telur karena kita tahu bahwa telur ini kalau dierami nanti bisa keluar kehidupan yang baru. Kebangkitan Yesus itu disimbolkan dengan telur, Nah, susahnya adalah orang Kristen akhirnya melihat kebangkitan Yesus hanya sebagai simbol. Oh, ini simbol dari kelahiran baru, simbol dari penciptaan yang baru. Salah sih. Makanya kalau kita pakai telur seharusnya bukan telur asin sih. Karena kalau telur asin dierami, tapi kalau dikasih telur yang biasa ya kan, disuruh mengerami dan Paskah tahun depan kita bawa hasilnya bersama-sama, kan juga tidak lucu ya. Jadi ya tidak apa-apa telur asin, jangan sampai nanti wah gara-gara saya gitu kan ya, wah saudara nggak mau terima telur asin gitu kan. Jangan, sudah disiapin nggak telur asin ya panitia ini? Nggak ada ya, ada telur asin nggak nih? Nggak ada ya? Oh nggak ada, langsung anak-anak bebek ya kalau saya nggak lihat, kalau saya nggak salah lihat. Kita ini diberi kebangkitan Yesus bukan cuma simbol, tapi jaminan. Karena sudah terjadi. Dan bukan cuma karena sudah terjadi, tapi juga nanti akan digenapi dengan sempurna. Tujuannya apa Tuhan melahirbarukan kita? Yaitu memberi kita living hope. Wah, kelihatannya wajahnya nggak terlalu semangat ini. Karena kita selalu berharap berkat, kemakmuran, semuanya yang duniawi yang kita harapkan. Nah, mungkin ini, yang kedua ini mungkin menghibur kita nih tujuannya. Suka warisan nggak? Oh suka ya, oke ini dia. Yang dijanjikan berikutnya bukan cuma living hope, tetapi future inheritance, saudara. Yaitu warisan ke depan nanti. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begini, saudara. Untuk menerima suatu bagian, ini enggak jelas nih, bagian ini apa? Semua versi bahasa Inggris menerjemahkannya warisan atau tanah pusaka, inheritance, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, maksudnya murni, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Tadi kan suka warisan tuh. Sekarang saya kasih tahu bagaimana mendapatkan warisannya. Mau lokasinya enggak? Kalau dapat peta harta karun senang enggak? Nyari kan? Susah payah nyari terus nih Indiana Jones ya gitu kan. Film-film lama Indiana Jones gitu kan. Jadi kita cari-cari nih peta, cari peta cari. Ini enak enggak usah cari. Dikasih. Bahkan disimpan. Kalau dalam bahasa Yunani itu bukan cuma disimpan, saudara, dijaga. Jadi bukan cuma disimpan, kadangkala disimpan tapi nggak dijaga, bisa diambil orang. Tapi kata Yunani yang dipakai di sini, dijaga. Dijaga. Dan kita bersyukur, saudara, itu ada di surga. Kecewa kan? Makanya saya bilang, saya memberikan kabar baik. Tapi tidak disukai banyak orang. Saudara suka harta yang bisa lenyap atau yang kekal? Loh ya kan? Berarti suka harta di dunia atau di surga? Serius? Serius, tambah lama tambah pelan kan jawabannya kan? Ini kalau saya tanya serius ke 10 kali ya gitu. Nyenggol temannya, kamu aja yang jawab. Daripada saya berdosa 10 kali. Kita ini seringkali cara berpikirnya tuh kayak gitu. Tuhan sudah kasih hope, way better hope. Tapi kita mintanya expectation. Tuhan sudah kasih loh warisan ini saudara, warisan. Ini warisan. Saya yakin saudara, nanti di sana orang-orang percaya itu bukan cuma menikmati keselamatan. Tapi juga menikmati yang lain. Bersama-sama dengan keselamatan itu.
Karena Tuhan akan memberikan upah bagi kita. Karena Tuhan akan memberikan mahkota kepada kita. Jadi kalau sampai ada orang Kristen bilang gini, ya pokoknya aku masuk surga sudah ban-ban kamsya, katanya gitu kan. Sudah bersyukurlah masuk surga, saya jadi jongosnya di surga juga gak apa-apa. Yang penting di surga aja. Rendah banget ekspektasinya. Padahal Tuhan kasih hope-nya besar loh saudara. Bukan cuma kita diselamatkan, tapi nanti kita mendapatkan warisan di surga. Apakah berarti kita ini melakukan banyak hal untuk Tuhan, melayani Tuhan luar biasa, supaya mendapatkan itu? Salah sih. Dengarkan saya baik-baik ya, supaya tidak salah paham. Saya percaya kita semua yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, pada akhirnya di surga kelak, kita bukan cuma menikmati keselamatan, tapi kita menikmati pemberian-pemberian Tuhan yang lain. Upah, menikmati mahkota, menikmati semua yang ikut paketan dengan keselamatan itu. Setuju? Bagi kita yang mengasihi dan melayani Tuhan. Jadi saya percaya orang yang melayani Tuhan dengan serius, dengan orang yang ya pokoknya asal-asalan, di surga nanti beda sih. Enggak sama sih. Mungkin saudara berkata begini, loh kalau begitu kita melayani serius supaya dapat upah. Berarti kan itu transaksi. Bukan sih, bukan. Mengapa? Ayat ini mengatakan itu warisan. Ada di sini yang bekerja untuk mendapatkan warisan? Enggak kan? Warisan itu pemberian bukan? Benar enggak sih? Pemberian. Tapi jangan lupa, setiap orang tua berhak untuk membagi warisannya. Anak tidak bekerja untuk mendapatkan warisan. Tetapi orang tua mempercayakan warisan juga melihat anaknya masing-masing. Benar ya? Yang kerjanya main game online, kecanduan ini itu, kecanduan judol, dikasih warisan paling banyak, itu namanya orang tua. Benar ya? Tapi ketika ada anak yang bekerja rajin, karakternya bagus, dikasih banyak warisan, saya yakin bukan karena dia baik, tapi karena dia anak, maka dikasih warisan. Supaya kita jangan salah paham. Nah kalau kita tidak menginginkan sorga, itu tandanya apa? Ini dia ya, kebenaran yang menusuk-nusuk kita. Yang tidak merindukan sorga, berarti telah begitu terikat dengan keindahan dunia. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tadi ada lagu yang saya suka. Walaupun tubuhku apa? Dan jiwaku terkoyakkan. Walaupun tubuhku diremukkan, jiwaku terkoyakkan gitu kan. Jadi walaupun tambah sakit dan jiwanya itu dikecewakan orang begitu kan, tetap ngomongnya apa? Pujianku tetap akan kuberikan. Saudara nggak bisa ngomong ini kalau warisan saudara di bumi, kalau harta saudara di bumi, bukan di surga. Sekarang ini banyak gereja justru menawarkan hal-hal yang keliru sih, yang murahan menurut saya. Kekayaan, kemakmuran, kesehatan, keberhasilan, terkenal, itu semua murahan, dunia bisa berikan. Tapi itu yang kita sukai masalahnya. Kita tidak menyukai yang ada di sana. Saya sudah menjelaskan pokok pikirannya, saya sudah menjelaskan alasan-alasannya, saya sudah menjelaskan tujuannya. Dan sekarang yang saudara sukai, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan semuanya itu. Mungkin kan kita dalam penderitaan, mungkin kita merasa aku kuat gak sih menghadapi penderitaan ini, aku bisa gak sih bertahan sampai pada akhirnya. Nah ini dia yang Tuhan janjikan kepada kita. Di ayat yang terakhir, ayat 5 dikatakan demikian. Warisan itu diberikan kepada kita, yaitu kamu yang dipelihara. Dalam bahasa Yunani, ini muncul di beberapa teks artinya dikawal. Lebih sering dipakai untuk kota yang dikawal oleh para penjaga. Jadi kamu yang dikawal, dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, Allah tahu kalau kita ini lemah. Walaupun dia memberikan living hope, memberikan future inheritance. Tapi karena tekanan di dunia ini, Allah tahu kok kadangkala kita mau berhenti.
Kadang-kala kita mau ngomong, Tuhan aku mau quit. I'm giving up, nyerah. Tuhan aku sudah gak mampu melanjutkan perjalanan. Tiap hari kita berkata, Tuhan aku gak mampu. Disitulah Tuhan menguatkan kita. Jadi kita ini dijaga, dikawal oleh kekuatan Allah. Oleh kekuatan Allah. Yang ngawal kita itu loh Allah sendiri. Dan Allah mengawal itu dengan kekuatannya. Memang kita menerimanya dengan iman, saudara. Tapi itulah cara kerja Tuhan. Saudara itu justru kuat ketika saudara beriman. Saudara mendapatkan kekuatan ketika saudara beriman. Yaitu ketika saudara berkata begini, I am weak. Justru when you are weak, you are strong. Jangan dibalik. Banyak orang Kristen gini, Tuhan aku gak kuat. Terus nangis, mau berhenti. Harusnya gak ada loh ayatnya gitu. Ada ayatnya di Alkitab gak? Ketika engkau lemah, engkau boleh menyerah. Ada ayatnya? Enggak dong. Harusnya ngomong gini, Tuhan aku lemah. Terus ada komannya. Tapi ketika aku lemah, aku kuat. Karena Kristus yang menopang kita, saudara. Dan kita dijaga oleh Tuhan, dikawal oleh Tuhan. Dan saudara diberi keyakinan. Ini adalah sesuatu yang pasti, sure. Pengharapan kita itu pasti. Karena dikatakan di ayat yang keempat, tersimpan di surga bagi kamu. Dalam bahasa Yunani tersimpan di sini, saudara. Kejadiannya sudah masa lampau. Tapi akibatnya masih ada sampai sekarang. Bahkan di ayat 5 dikatakan yang telah tersedia untuk dinyatakan. Dalam bahasa Yunani yang siap untuk dinyatakan. Pengharapan kita itu bukan sedang dibuat. Saudara itu pre-order. Enggak sih. Pre-order bisa gagal enggak? Inden dulu lah gitu. Tapi akhirnya bisa gagal kan? Tidak loh, stoknya sudah ready. Yang setuju katakan amin. Stoknya sudah ready, amin. Dan stok itu dijaga oleh Tuhan, disimpan, dijaga oleh Tuhan. Dan siap untuk dibukakan nantinya di akhir zaman. Kalau benar demikian, saya ingin menutup khotbah saya dengan 2 kalimat ini. Yang dijanjikan oleh Allah adalah kekuatan untuk bertahan. Tidak selalu perubahan keadaan sekarang. Saya tahu ini kabar baik yang sungguh-sungguh baik, tapi bukan yang Bapak Ibu Saudara sukai. Yang dijanjikan oleh Allah adalah kekuatan untuk bertahan. Karena Allah akan menjaga iman kita ini, dikawal terus iman kita, sampai pada akhirnya kita berjumpa muka dengan muka. Tapi tidak selalu perubahan keadaan, apalagi sekarang. Karena pada akhirnya keadaan kita diubahkan kok. Langit dan bumi yang baru semuanya diubahkan. Benar atau betul? Kalau sekarang ini saudara sakit disembuhkan, itu perubahannya parsial. Saudara gagal dibuat berhasil, perubahannya parsial. Sedikit-sedikit itu tambal sulam. Tuhan menjanjikan bukan tambal sulam loh. Tuhan menjanjikan pemulihan total langit dan bumi yang baru. Saudara suka rumahnya ditambal sulam atau dibongkar total, dibangun lagi yang baru? Tapi banyak orang Kristen maunya tambal sulam ya. Kalau saya lebih baik berkata, walaupun tubuhku diremukkan dan jiwaku terkoyakkan, tapi aku akan dipulihkan total di sana. Dan itu adalah penghiburan yang tidak tergoyahkan, saudara. Berita baik yang tidak disukai banyak gereja. But anyway, saya akan tetap memberitakannya, saudara. Karena saya tahu gereja sudah banyak menyimpang. Mencari apa yang dicari dunia. Dan yang terakhir sekali, baca sama-sama, 1, 2, 3. Yang sudah diselamatkan dan memiliki jaminan tidak akan kekurangan alasan untuk memuji Tuhan. Sekali lagi, yang sudah diselamatkan dan memiliki jaminan tidak akan kekurangan alasan untuk memuji Tuhan. Ingat judul khotbah saya, terpujilah Bapa. Dan di awal kita punya alasan memuji, tapi semuanya duniawi. Saya berdoa semoga setelah mendengarkan khotbah ini, melalui Paskah tahun ini kita semua mengubah alasan kita. Kita selalu punya alasan untuk memuji Tuhan, yaitu karena keselamatan, karena jaminan di dalam Kristus Yesus Tuhan.
Dan ini tidak akan berubah. Saya dan saudara bisa tambah tua, tambah lemah. Penyakit kita pada akhirnya akan mengalahkan kita. Mungkin kita tambah sakit dan tambah sakit. Saya jujur, saya tidak mau memberikan janji yang Tuhan tidak pernah titipkan ke saya. Kalau saudara lebih suka mendengarkan pendeta-pendeta yang memberikan janji tapi bukan dari Tuhan, go ahead, silahkan. Di mana-mana saya berkhotbah, saya tidak mau menyenangkan orang. Saya cuma mau mengatakan kebenaran. Bahwa kita semakin tua semakin lemah. Penyakit kita mungkin semakin parah. Bahkan mungkin kita berada pada satu titik ketika kita mengatakan bahwa kematian lebih baik daripada kehidupan. Tapi satu hal yang pasti, jangan bunuh diri. Jangan menyerah. Karena ketika semuanya itu berakhir, kita akan mengalami pemulihan yang total bersama dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari masing-masing kita menyerahkan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun keadaan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Bersyukur karena melalui kebangkitan Yesus yang kita rayakan hari ini, kita memiliki pengharapan. Bukan sembarang pengharapan, tapi pengharapan yang hidup. Dan Tuhan menyediakan warisan di masa depan di dalam kekekalan. Harta yang tidak bisa dirampas dari tangan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur, masing-masing kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk kebangkitan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Yang berikutnya, siapa yang mau didoakan secara khusus karena engkau mengalami pergumulan yang begitu berat. Keadaanmu tambah lama mungkin menurut manusia tambah buruk. Dan engkau butuh didoakan, dikuatkan imanmu untuk terus berharap, untuk terus menikmati penghiburan yang melampaui segala pikiran. Kalau ada yang mau didoakan secara khusus, saya undang taruh tangan kanan di dada. Saya tidak akan menyuruh Bapak Ibu Saudara berdiri, mengangkat tangan atau maju ke depan. Ini tentang engkau dan Tuhan. Siapa lagi yang mau didoakan secara khusus, taruh tangan kanan di dada, saya akan berdoa. Terakhir kali, siapa yang mau didoakan, taruh tangan kananmu di dada, saya akan mulai berdoa. Bapa di surga, engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Mereka menyerahkan pergumulannya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mungkin keadaan kami tambah carut marut, tambah hancur, berantakan. Secara manusia kami tidak punya harapan. Tapi bukan kebetulan kami ada di tempat ini. Bukan kebetulan kalau kami meletakkan tangan kami di dada sebagai simbol penyerahan kami. Kami lemah tetapi kami kuat di dalam Kristus. Kami tidak punya yang diandalkan di dunia ini, tapi kami punya kebangkitan Kristus sebagai jaminan. Karena itu kami mau berkata kami kuat di dalam Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan yang cukup bagi kami. Bukan hanya untuk bertahan, tapi keluar sebagai pemenang. Orang lain akan melihat kami bukan sebagai pecundang, orang-orang yang mudah bersungut-sungut, mudah mengomel, mudah menyalahkan keadaan. Tapi sebaliknya sebagai orang-orang yang mudah bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu sekalipun tubuh kami diremukkan, sekalipun jiwa kami dikoyakkan, sekalipun di tangan kami tidak ada apa-apa yang dipegang. Kami tahu tangan-Mu tetap memegang kami. Hanya mampukan kami Tuhan untuk melanjutkan perjalanan. Dan kami tahu Engkau berjanji untuk menjaga kami. Sehingga kami bisa terus melanjutkan perjalanan. Dan Engkau berjanji menjaga dengan kekuatan-Mu. Ini kami Tuhan datang kepadamu. Tuhan kuatkan kami. Terima kasih. Terima kasih Kristus untuk kematian-Mu yang menyelesaikan persoalan kami terbesar yaitu dosa. Yang mengalahkan ketakutan kami terbesar yaitu maut. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.